dengan ilmu, tidak disadari dengan kekhusyuan, maka ibadahnya ibadah yang tidak berarti. Akan tapi ternyata kita perlu merenung sejenak untuk mencermati ibadah kita, merenungi ibadah kita sudah benar secara hukum fikihnya atau sudah betul-betul kita rasakan sebagai amalan yang kita berharap di balik amal itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah, rindu kepada ridha Allah. Nah ini, kemudian sudahkah kita menemukan kekhusyuan di dalam amal kita? Nah ini tidak akan mungkin kecuali kita menghadirkan renungan. Maka majlis ilmu semacam ini adalah sebetulnya tafakkur tadi, renungan tersebut. Maka hal-hal semacam ini, kalau seandainya kita melakukan rokaat sholat yang kita dirikan saat ini, maka merenung seperti ini jauh lebih bagus. Dan merenung ini harus. Rokaat sholat kita baru berarti kalau kita punya renungan yang sesungguhnya, ada ilmu yang kita hadirkan. Baik, kemudian pada malam hari ini kami ingin menghadirkan satu makna, yaitu tentang kebersihan jiwa. Di dalam hati ada kebersihan jiwa, kebersihan hati kita, yang itu nanti jika memancar kepada zahir kita akan menjadi yang disebut akhlak. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Jadi orang berakhlak itu bisa saja akhlaknya basa-basi sosial, hanya bukan karena Allah. Di negeri kafir pun ada tenggang rasa, ada orientasinya, tujuannya bukan karena Allah, hanya karena dia ingin diperlakukan baik maka dia berbuat baik. Baik-baiklah kepada tetanggamu, nanti kalau kau pergi maka tetanggamu akan jaga rumahmu, itu saja. Akan tapi di dalam Islam bukan urusannya hanya kepada sesama manusia, akan tapi dihubungkan dengan Allah Jalla Jalaluh. Lihat dalam banyak hal, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Ayat, kalau punya iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia punya akhlak, bisa menghargai tetangganya. Falyukrim dhaifah, menghargai tamunya, dan seterusnya. Urusan dengan sesama manusia tapi dihubungkan dengan Allah. Jadi akhlak itu di orang yang tidak beriman pun ada. Cuman bedanya dasarnya akhlak. Yang kita hadirkan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhlak itu perilaku zahir, dan akhlak itu baru disebut sebagai akhlak kalau sudah dirasakan oleh orang lain, bukan hanya omongan di lisan. Akhlak itu baru disebut akhlak kalau orang di kiri kananmu merasakan keindahannya. Orang berbicara tentang tata krama akhlak tapi nyakiti tetangga, tidak jadi akhlak. Akhlak itu kalau sudah saya merasakan kebaikan Anda merasakan baik saya, berarti ada akhlak. Akhlak bukan di lisan, tapi akhlak itu adalah perilaku kita yang dirasakan indah, baik oleh orang lain, itu namanya akhlak. Tidak ada selain itu. Coba apa maknanya akhlak? Orang membaca kitab Ihya Ulumuddin tentang bersihkan, tapi nyelaki sama tetangga, nyakiti orang lain, tidak berakhlak dia. Kemudian orang beriman, akhlak itu sebetulnya zahir perilaku kita ini sebetulnya tidak lain adalah dari pancaran apa yang ada di hati. Sehingga para ulama kita lebih sibuk mengajari bagaimana kita membersihkan hati. Kalau sudah hati seorang hamba itu terbersihkan, hati yang bersih, maka katailah akan mancar perilaku yang baik. Dan membersihkan hati ini panjang kisahnya. Kita bersihkan hati kita dari kekotoran hawa nafsu yang menjadikan sombong, dengki, dendam, dan seterusnya. Maka ini perlu ilmu yang namanya disebut dengan ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati. Kalau kita kembali kepada sejarah manusia, pada zaman Nabi Adam diciptakan, muncul
Satu kesalahan makhluk yang pertama adalah kesombongan iblis. Kemudian Nabi Adam turun ke bumi, lahir anak-anaknya, muncul iri dengki antara Qabil dan Habil. Lah itu sebetulnya itu menjadi orang tidak berakhlak. Karena kotornya hati, kisah Qabil sama Habil, lihat, sehingga membunuh saudaranya, kotor hati. Berangkat dari hati, maka ilmu yang terpenting adalah membersihkan hati. Baik, kita sekarang fokus saja singkat. Bahkan majelis semacam ini kuncinya harus hati dulu. Bukan otak kita yang ingin tahu ilmu, tidak. Bukan otak kita yang ingin tahu kebenaran, bukan. Akan tapi harus berangkat dari hati kita, bahwa inilah rumus. Pertemuan kita harus ada rambu-rambunya. Pertemuan kita harus ada undang-undangnya, ada peraturannya. Bahwa pertemuan kita harus dibangun atas dasar hati yang saling mencintai. Tidak ada benci di antara kita. Tidak ada dengki di antara kita. Tidak ada dendam di antara kita. Dan ini berlakukan dalam urusan Anda dengan saudara-saudara di sana. Hebat orang semacam itu. Dan bukan diresan. Harus kita rasakan bahwa kita harus punya pekerjaan memangkas benci dan dengki. Karena apa? Benci, dengki, dendam itu adalah sifat-sifat kotor yang akan selalu ada pada manusia. Karena di dalam diri manusia itu ada hawa nafsu. Kalau ada orang berkata, aku tidak punya sombong, aku tidak punya dengki, aku tidak punya dendam, sepertinya dia bukan manusia lagi. Dia kayak sudah menjadi malaikat. Permasalahannya bukan kita. Bukan orang itu harus tidak punya dendam benci, akan tapi dendam benci akan selalu ada pada kita. Akan tapi tugas kita adalah memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu ada. Bahkan hawa nafsu yang ada pada kita ini sebetulnya kendaraan untuk melambung tinggi mencapai kemuliaan. Ada malaikat, ada binatang, ada manusia di tengah-tengah. Kalau kita diperbudak oleh hawa nafsu, maka akan runtuh. Kita akan lebih rendah dari binatang, balhum adhal, bahkan lebih hina lagi. Akan tapi kalau kita pandai memerangi hawa nafsu, maka kita akan melambung melampaui derajat malaikat. Itulah, jadi kita perlu ilmu bersihkan hati. Akan tapi kuncinya, malam ini hanya kunci saja. Akan tapi nanti selanjutnya barangkali ada kesempatan untuk kita bertemu dan bertemu. Akan kita lanjutkan bagaimana merinci satu demi satu agar runtuh penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Dan kita harus belajar. Yang harus kita hadirkan adalah makna cinta di antara sesama. Kecintaan yang sesungguhnya karena Allah itu akan memangkas semua penyakit-penyakit tersebut. Kalau seandainya iblis itu ada cinta kepada Adam, maka tidak akan dia seperti itu. Kalau kisah Qabil Habil, kalau ada cinta, maka tidak akan terjadi pembunuhan. Maka permasalahannya adalah intinya di sini. Dan ini yang sering diseru oleh baginda Nabi. Kita bicara akhlak panjang lebar, ternyata fokus semuanya mengerucut kepada bagaimana kisah hatimu dengan ibundamu, bagaimana kisah hatimu dengan saudaramu, bagaimana kisah hatimu dengan tetanggamu, bagaimana kisah hatimu dengan orang-orang yang jahat kepadamu. Jadi kita akan, kalau kita bicara akhlak, dari sini mulainya. Bahwasanya ayo, karena akhlak itu kan dengan sesama. Akhlak itu sesama antara kita dengan manusia. Bagaimana kita berinteraksi yang baik, kita berhubungan yang baik. Maka kuncinya, mari malam hari ini kita menghadirkan kecintaan yang sesungguhnya di dalam hati kita. Maka dengan hadirnya cinta inilah segala macam penyakit hati yang kita takutkan agar tersingkirkan. Cinta. Nabi menyeru dalam banyak riwayat tentang cinta. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kecuali mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Dan masih banyak riwayat tentang cinta. Kemudian juga, kalau orang tidak punya cinta, itu akan membuahkan dosa yang banyak. Setelah tidak adanya cinta, akan muncul penyakit semacam dengki, benci, dendam, sombong, dan seterusnya. Bersama hilangnya cinta, lihat, begitu mudah kita mengumpat dia. Begitu mudah kita berbuat zalim kepadanya karena gak ada cinta.
Dan ternyata juga kalau kita bicara tentang keindahan hidup yang selama ini dihayalkan oleh semua manusia berakal, ternyata kuncinya dengan cinta. Bahkan kadang kita guyonan antara suami istri ini, biasanya kita tuh bodoh dalam rumus hidup. Coba para wanita, para istri yang solehah dengar. Rumus hidup kadang kita salah begini. Ada seorang wanita suatu ketika datang kepada kami, "Buya, saya minta doa." Doa apa? Doa agar suamiku cinta kepadaku. Rupanya tidak saja perempuan yang begitu. Ada seorang laki-laki datang kepada saya. Saya lagi ngerjain apa begitu, tiba-tiba, "Buya punya doa enggak?" Doa apa? Doa agar istri saya cinta sama saya. Oh ya punya pasti, mah Ustadz enggak punya. Saya kok gitu. Saya ngomong ceplos begitu saja. Rupanya ditungguin sama dia. Sampai selesai enggak pulang-pulang, ini tamu kok lama banget ini. Bukan kita pengen usir tamu, sampai saya mau istirahat nih. "Pak, gimana?" "Baik, Pak." "Buya, doanya mana?" Jadi nunggu doa agar istrinya cinta pada dia. Rata-rata semua orang begitu otaknya. Padahal rumus hidup tidak begitu. Akhirnya orang tersebut saya lanjutkan, bukan berarti saya mengajari ilmu cinta-cinta itu. Akhirnya saya ajari, "Oke, saya punya ilmu agar istrimu cinta pada kamu. Dengar nih. Kamu nanti pulang langsung, kamu beli sesuatu apa, makanan kesukaan istrimu, kau bawa pulang, ketuk pintu, "Assalamualaikum." Cari istrimu di mana. Kalau dia lagi di dapur, kau tiup lehernya sambil kau gigit sedikit lah. Kemudian kau kubik kupingnya sedikit, kau colek-colek begitu. Kemudian kau lap keringatnya, lagi sangat kepanasan masak dan sebagainya. Kau ambilkan air dingin, suruh minum. Saya diam. "Buya, enggak, ntar. Kemudian kamu ikuti bantu bersihkan dapurnya, karena kan bekas potongan sayur-sayur tuh." Terus diam lagi. "Doanya mana, Buya?" Kamu tanya doa, itu ilmunya, bukan doa. Kerjakan itu, istrimu cinta pada kamu, ngerti kau? Pakai doa-doa segala, perilaku nggak bener, mau apa itu? Kita perlu perilaku yang baik. Sekarang nih rumusnya itu, coba. Wahai istri yang solehah, coba gimana rasanya jika suatu ketika suamimu sangat mencintaimu, tapi kamu tidak cinta kepada dia. Rasanya kayak apa? Ayo, Anda seorang suami, istrimu sangat mencintai kamu, tapi kamu tidak cinta kepada dia. Mana enaknya? Coba. Kalau bahasa Jawanya nek, muak, kan begitu ya? Dia mencintai kita, kita tidak mencintai dia. Makanya rumusnya itu salah rata-rata kita. Berpikir bagaimana dia mencintaiku. Bukan begitu. Yang terpenting adalah bagaimana engkau membangun cinta dalam dirimu kepadanya. Jika engkau mencintainya, semuanya akan indah. Ini rumus. Jangan berpikirlah engkau untuk mencintai dia. Itu. Oh, suaminya mencintai dia, istrinya nggak cinta, disenggol saja, ngapain? Deket-deket. Wong dia tidak cinta kok. Makanya rumusnya ini banyak yang salah. Makanya rumah tangganya berantakan. Akan tapi jika dalam hidup Anda membangun cinta dalam diri Anda akan menemukan keindahan yang luar biasa. Itu yang diajarkan Nabi. Nabi bukan bicara orang mencintaimu, tidak, tapi engkau mencintai. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Mencintai, bukan dicintai. Bagaimana engkau membangun cinta? Nah, inilah akan kita selesaikan malam ini. Kita perlu bangun cinta kepada sama. Alangkah indahnya hidup dengan cinta. Selamat tinggal kebencian, selamat tinggal dendam. Coba bayangin saja deh, kalau Anda mau pergi ke dokter harus sadar dulu bahwasanya Anda berpenyakit. Kemudian tahu penyakit itu menyakitkan. Kalau Anda tidak sadar berpenyakit, kemudian Anda tahu berpenyakit tapi penyakit biasa, tidak pergi ke dokter Anda. Anda harus sadari contoh, benci itu rasanya kayak apa coba? Dengki, ngiri itu gimana rasanya? Kalau Anda lagi benci sama seseorang, menghadiri pengajian begini, padahal senang berangkat hadir pengajian, senang dengan riang gembira, cari tempat yang paling depan, ada ibu-ibu, wah itu ustadz itu, saya senang sekali dengan ustadz itu. Akhirnya sang ibu-ibu duduk di paling depan, Masya Allah senangnya dengar ceramahnya ustadz dengan khusyuk. Baru 5 menit sadar ternyata yang ada di samping kanannya adalah orang yang dibencinya. Ngapain dia duduk di sini, kenapa aku dengan dia? Padahal dia tidak mukul dia, tidak nyubit dia. Kenapa? Hati benci itu menyiksa diri.
Kalau orang lagi ngiri, ngedengki pada seseorang, coba tetangganya bangun rumah megah, dia sakit hati. Sakit hati, kan dari mana dapat duit tuh? Beli kereta yang baru, sakit hati. Kenapa sakit hati? Aneh. Bukan bata, bukan gentengnya terlempar ke jidat kita, ke kening kita, enggak. Mobilnya pun juga tidak, lampunya kena mata kita, tidak. Cukup melihat mobil barunya sakit hati, sudah enggak enak hatinya, Masya Allah. Tapi kalau orang cinta, kalau Anda punya cinta, lihat tetangga beli rumah baru, Anda senang, Anda tak perlu keluar uang. Lihat beli kereta yang baru, katanya apa? Bau solarnya harum. Oh enak baunya, orang kampung kan begitu, hati bersih. Tapi hati mendendam, hati mendengki, hati membenci, terseksa hatinya. Sebelum masuk neraka sudah sakit hati di dunia. Padahal yang mendapatkan nikmat siapa? Saudaranya. Siapa yang mendapat nikmat? Sahabatnya. Kan aneh, kenapa dia marah? Kemudian kalau sudah ada penyakit, kalau cinta itu hilang, muncul dengki, benci, dendam, menjadi dosa yang lainnya banyak. Contoh tadi, yang dengki sama tetangga, oh dapat duit dari mana dia tuh? Kok bisa beli rumah besar, beli kereta bagus? Dia berpikir, oh paling kan dia pejabat kerajaan, pasti dia ngambil korupsi lah ya, korupsi uang kerajaan. Padahal yang nggak tahu, hanya menduga-duga saja, hanya karena marah saja. Itu tetangganya yang pejabat kerajaan. Tetangganya ada lagi kaya raya dia, cuman bukan pejabat kerajaan, bingung dia. Dari mana dapat duit? Oh, langsung aku pernah melihat, sepertinya ada suatu, dia punya tuyul, dia tuyul jin yang suka nyuri duit gitu katanya. Nah, itu adalah hati busuk. Maka jangan sampai Anda punya hati semacam itu. Hati Anda harus hati bersih. Itulah hati yang dikatakan qalbun salim, hati yang selamat, salamatus sudur, hati yang penuh cinta. Maka akan muncul akhlak yang mulia. Lalu bagaimana kita menumbuhkan cinta? Bagaimana kita menumbuhkan cinta di dalam hati kita ini agar tidak tumbuh penyakit-penyakitnya? Tentunya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, pastikan mulai hari ini Anda jangan biasa membicarakan kejelekan orang lain. Anda jangan menyebut, Anda jangan mencari-cari, jangan mencari urutannya, jangan mencari kejelekan orang lain. Kalau Anda sudah pengen tahu mencari kejelekan orang lain, sesungguhnya sebelum ketemu jeleknya dia, Anda sudah jelek. Ada orang hobi melihat kejelekan orang. Kalau ada handphone di hadapannya milik temannya, dia langsung melihat WhatsApp, tahu ke mana, celah-celah app, kira-kira apa macam kejelekan orang tahu. Kalau ke rumahnya orang lihat buku berjejer, dia pasti setan kotornya tadi, kebusukan hatinya pasti mengajak tangannya mengambil buku tentang cerita pribadi dan sebagainya. Dia tuh belajar pengajian begini nggak paham-paham, tapi kalau dengar cerita kejelekan orang langsung hafal, dia nggak lupa-lupa seumur hidup. Model manusia itu ada. Naudzubillah, kalau Anda merasa seperti itu, maka sesungguhnya Anda telah disiksa oleh Allah. Siapapun dari Anda, sadari bahwa jika Anda ternyata kok pengen terus melihat kejelekan orang, maka sesungguhnya Anda disiksa oleh Allah. Naudzubillah, dihukum di dunia sebelum di akhirat. Anda tidak disayang oleh Allah. Maka dari itu jangan, termasuk mohon maaf, antara suami istri pun harus ada privasi. Jangan pengen mencari-cari kesalahan, kejelekan dan sebagainya. Urusan handphone, kadang kita pengen tahu aibnya orang. Sebetulnya kalau orang punya kebiasaan ingin tahu kejelekan orang, hati dia tuh jelek. Sementara para orang terdahulu itu dalam doanya, bahkan setiap pagi mau keluar rumah itu bersedekah. Setelah bersedekah bagaimana? Minta, ya Allah, aku akan ketemu orang banyak, ya Allah. Tolong ya Allah, tutup aib dan kekurangan siapapun yang aku ketemui dari mataku, jangan sampai aku melihat kekurangannya. Oh begitu. Bersedekah agar ditutup aibnya orang lain. Lah kok malah orang mencari-cari, maka kebusukan. Maka yang pertama,
Agar hati Anda itu bisa bersih, mulai sekarang pastikan Anda tidak ingin melihat kekotoran hati, kejelekan orang. Tidak ingin melihat aibnya orang, kesalahan orang, pastikan. Kalau Anda ingin tahu, kadang-kadang kebayang kejelekan, no. Yang pertama, jangan membicarakan kesalahan orang, kejelekan orang. Kemudian yang kedua, pastikan Anda memperbanyak doa untuk saudara Anda. Mulailah dari sini. Malam ini kita harus pandai mendoakan orang lain. Maka dari doa yang kita panjatkan itu akan meruntuhkan penyakit-penyakit tadi, benci dan dengki. Kalau Anda mulai marah dengan dia, kalau Anda mulai dengki kepada dia karena kesuksesannya, maka langsung Anda sambut. Anda mulai marah kepada dia karena kesuksesannya, maka langsung Anda malam harinya, awas ya nanti malam ya, waktu tahajudan, tunggu nanti tahajud 2 rakaat khusyuk. Ya Allah, itu sahabatku telah melakukan kesalahan kepadaku, kurang ajar sekali ya Allah, pinjam ringgit tak balik-balik ya Allah, aku cari susah ya Allah, setelah ketemu malah aku dimarahi ya Allah, aku sakit hati ya Allah. Maka aku mohon ya Allah, tambahkan rizkinya, jadikan suaminya tambah cinta, berikan kehidupan yang baik padanya ya Allah. Harus Anda bisa kalau Anda ingin jadi ahli surga. Waliullah yang berjalan di atas bumi bukan karena banyak ibadah-ibadahnya. Banyak orang tertipu dengan ibadah, hati-hati. Akan tapi kekasih Allah yang berjalan di atas bumi, ya ibadah mereka lakukan, akan tapi mereka lebih fokus, lebih serius menata hatinya, membersihkan hatinya. Salamatus sudur, keselamatan dada, keselamatan hati ini lebih utama. Maka ini yang harus Anda hadirkan, mendoakan orang lain. Dan kami suarakan di mana-mana, doakan orang lain, khususnya orang-orang yang bermasalah kepada kita, orang yang telah zalim kepada kita. Urusan pribadi ya, bukan urusan Allah. Kalau urusan Allah kita harus marah. Urusan pribadiku, uangku, rizkiku, hartaku, harga diriku, aku dicaci, aku diolok, dimaki. Oke, tunggu nanti malam ya. Allahumma ya Allah, lapangkan rizkinya. Allahumma ya Allah, jadikan istrinya tambah cinta. Allahumma ya Allah, anaknya jadikan anak yang sukses. Ngapain kita doa yang jelek? Dan pastikan Anda bisa semacam ini. Sudah lama saya mencoba untuk belajar tidak mendoakan yang jelek, dan memang berat, akan tapi harus doa. Kita ingin membiasakan doa yang baik. Kalau kita bisa biasa mendoakan dengan doa jelek, takut menjadi kebiasaan, sehingga marah sama anak pun dikutuk itu sang anak. Ini membersihkan hati, tolong dengan ini. Jadi kalau sekarang Anda bawa terbang otak Anda, pikiran Anda, kepada siapa? Kepada orang yang berbuat salah kepada Anda. Mantan suami, mungkin yang mantan istrimu tuh yang kurang ajar katanya. Mantan suami, ada bercerai, berantem, ada kan? Sebab ini kalau tidak dipangkas, nanti akan jadi korban anaknya, diajak perang anaknya. Ini saya bilang karena mantan suami, ada istri yang begitu marah dengan mantan suaminya, sampai anaknya pun diajak musuhan dengan bapaknya. Loh, anaknya diajak masuk neraka kan? Anda tidak cocok dengan suami lalu bercerai, bukan berarti anak Anda harus bermusuhan. Tetap katakan, anakku tersayang, kamu sudah dengar tentang ayahmu? Iya mah, ayah tidak baik. Oh stop, jangan bilang ayah tidak baik. Ayah waktu itu mungkin khilaf, yang jelas Umi dengan ayah tidak cocok. Sekarang cerai, tapi ingat, nanti kalau kamu sukses, kamu harus dekat sama ayahmu. Itu jadi jangan diajari benci. Kalau diajari benci, bagaimana seorang anak membenci ayahnya, mana kebahagiaan? Atau seorang anak membenci ibunya, mana kebahagiaan akan diberi? Jadi kadang amarah di hati kita, benci di hati kita itu mengajari orang lain benci. Mantan istri, mantan suami ya tadi, pinjam uang tak kembali-kembali, dibohongi, terus macam-macam. Anda dibikin marah. Ujian bagi Anda untuk naik pangkat. Cari, maka sekarang pergilah Anda kepada orang-orang yang selama ini berbuat salah kepada Anda. Lalu Anda hadirkan, bisa Anda mendoakan dia. Anda yang ngiri kepada tetangga, ada kedingki tetangga, Anda punya kedai kecil. Kedai kecil.
Samping Anda kedai tetangga besar, sama-sama jualan, dia kaya raya, wah duitnya banyak, yang belanja banyak. Bisa tidak Anda berdoa begini, ya Allah semoga tetanggaku yang kaya semakin kaya menjadi orang kaya ahli surga. Si pendengki ngomong gitu susah, ngapain doain dia, mending doa sendiri. Kita perlu serius membersihkan hati. Ini berlaku karena berdagang, ustadz dengan ustadz. Ustadz dengan ustadz paling susah. Ustadz paling susah doain ustadz yang lain. Ustadz ada dengki. La hasadaka hasadil ulama. Hasud yang paling serem hasudnya ustadz. Ngelihat ustadz lain maju itu sering nggak suka. Makanya antum bisa aja. Ya Allah semoga ustadz ini pesantrennya makmur, pesantrennya besar, muridnya jadi ulama-ulama, rezekinya banyak, gitu aja. Ngapain susah? Rangi. Makanya sekarang Anda cari, semua orang punya masalah berbeda-beda kan? Ada saudara direbut warisnya, harta peninggalannya oleh saudaranya. Oh, adikku, abangku kurang ajar ya, awas ya nanti malam. Cari orang-orang yang bermasalah kepada Anda, kemudian setelah itu Anda doakan dengan doa kebaikan. Bayangin dulu pinjam uang tak balik-balik, janjinya pekan ini sudah dibayar, tak taunya habis, sudah hari ini selesai nggak dibayar, ditelepon tak bisa, dicari susah, ke rumahnya katanya pergi, tak taunya selipatnya lengkap, kasutnya lengkap semua, berarti tak pakai sandal dia. Setelah kita percoba ke belakang, ada di belakang hitung ringgit, ringgitnya tebel begini nggak bayar utang. Setelah ketemu sama kita malah marah, ngapain kamu kesini? Bisa tidak Anda setelah itu mendoakan, ya Allah semoga kau beri kesadaran dia dan lapangkan rizkinya, ampuni dia ya Allah. Susah, berat ya. Iya berat dong, ini yang kerjaannya para waliullah kok. Kayak sudah jadi wali bilang, oh gampang, ini bohong, itu bohong. Ini kerjaan berat, kerjaannya para kekasih Allah. Kalau dalam bahasa medis kami sering sebut ini nama operasi berat, operation, amaliyah. Ya kan, tahu amaliyah jantung, amalia ini operasi berat. Kalau Anda melakukan operasi berat harus pakai obat bius. Tahu bius ya? Tahu ya? Biar tak rasa ya. Kalau tadi ada yang berkata, ibu bisa enggak doain mantan suami yang kurang ajar tuh? Bisa. Bohong. Tetangga kaya raya, Anda sempit rezeki, tetangga kaya, bisa enggak Anda doain semoga rezekinya banyak? Bisa. Ntar dulu, bohong. Sebab ini operasi besar, amaliyah besar, belum pakai obat bius. Saya belum ngasih obat bius tadi. Ada orang hamil besar mau sesar, ada yang berani langsung datang ke dokter, dokter tolong buka perut saya ini, ambil bayinya tanpa pakai obat bius. Nggak ada yang berani, harus pakai obat bius. Maka sekarang saya kasih obat bius. Anda telan obat bius, habis ini Anda pulang akan bisa mendoakan semuanya beres, besok nggak ada dendam lagi setelah itu, percaya. Resepnya dari baginda Nabi SAW. Dengar Haris, jangan ada yang kedip matanya. Anda kelewat sebentar, tolong yang megang handphone letakkan handphonenya. Ini obat bius ini harus serius biar masuk semuanya. Obat biusnya adalah hadis Nabi SAW. Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi ala dhahril ghaibi illa wa qala al-malaku wa laka bimithlin. Hadis riwayat Muslim dari Abi Darda. Tidak ada seorang muslim yang mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapannya. Makna tidak ada di hadapannya memang orangnya jauh atau lagi berselisih faham, lagi bermasalah dia. Jika ada orang mendoakan orang lain yang jauh atau lagi bermasalah, maka di saat dia mendoakan orang lain, malaikat menjawab walaka bimithlin, kau dapat duluan. Nabi yang bersabda tidak pernah berbohong. Ini yang dikatakan oleh para ulama, kalau pengen doamu dikabul oleh Allah dengan cepat, jangan sibuk-sibuk dengan bermacam-macam cara. Akan tapi berdoalah dengan cara mendoakan orang-orang yang kurang ajar kepadamu. Berdoalah untuk orang-orang yang bermasalah denganmu. Bahkan dikatakan ini doa sangat mudah dikabul, lebih cepat daripada Anda doa di depan Ka'bah, depan multazam tapi hati kotor, atau bahkan di sepertiga malam tapi hati kotor. Ini doa istimewa.
Kalau anda pengen cepat dikabul, anda cari orang kurang ajar tuh, kurang ajar sekali dia. Zalim padaku, awas ya nanti malam ya Allah, semoga rizkinya banyak ya Allah. Allah tahu kalau anda pengen rizki, kasih. Dan itu saya amalkan, saya dapat dari guru saya dan belajar semacam itu. Kemudian di sana ada riwayat tentang orang mendoakan jelek kepada orang lain. Orang mendoakan jelek kepada orang lain ada yang memang boleh. Nabi pernah mendoakan, tapi Nabi dengan wahyu. Kalau kita mendoakan jelek kepada orang lain, jika memang orang itu layak kita doakan karena betul-betul zalim, maka doa itu bisa saja untuk dia. Tapi kalau ternyata tidak, ada sebagian riwayat menyebutkan doa akan dikembalikan kepada kita. Jadi doakan jelek tetap rugi pokoknya, nakutkan. Kemudian mendoakan jelek itu biarpun benar menjadi kita biasa jelek. Tapi kalau doa baik, Anda perlu merenung contohnya. Ada penjahat besar, kepala penjahat di kampung, dia punya bawahan jahat. Coba, ada pilihan doa satu dikabul, antara mendoakan dia mati atau dia sadar. Waduh. Coba kalau kita berpikir, kalau kita doakan dia mati dia, anak buahnya masih banyak dia, kacau ini. Tapi kalau kita doakan dia sadar, anak buahnya bakal dibawa, kan begitu coba. Jadi jangan doain jelek dah, doain yang baik mulai hari ini. Jadi kalau anda punya hajat besar, cari orang-orang bermasalah kepada anda, lalu anda hantam di tengah malam, ya Allah berikan pada mereka umur panjang, rezeki yang banyak dan seterusnya, maka Allah akan berikan kepada anda terlebih dahulu. Ini yang pertama hikmahnya, anda mendapatkan walaka bimithlin, mendapatkan sesuai dengan panjatan doa anda terlebih dahulu sebelum orang itu. Yang kedua, hati anda akan bersih. Ayo yang punya hajat, rugi mendoakan jelek, akan dikabul, anda akan diberi terlebih dahulu. Bahkan sebagian orang tuh bingung kalau ada yang ganggu, ya Allah saya kalau doa ini kayak lambat banget. Aku kalau doa lambat banget dikabul, cari siapa yang ganggu saya nih? Nggak ada yang ganggu, ada yang ganggu, lumayan ada yang ganggu nih. Ya Allah semoga rezekinya banyak dia. Gitulah. Obat bius sudah masuk? Ibu yang di belakang, obat biusnya sudah ketelan belum? Ibu pengen dikabul enggak doanya? Coba. Pengen didoa kabul, pengen dikabul doanya? Sudah masuk obat biusnya, bisa ya doain? Anda punya hajat apa? Punya utang? Istrinya cerewet? Doain ya Allah, tetangga itu kurang ajar, semoga istrinya tidak cerewet seperti istriku. Semoga istrinya baik-baik, nanti istri Anda baik. Itu hakikat Nabi yang bersabda. Nabi yang bersabda. Malah setelah obat bius sudah masuk, maka setelah itu nanti Anda pulang ke rumah, Anda cari nama-nama, catat orang-orang yang kurang ajar, bermasalah. Fulan. Orang-orang kurang ajar, cari, catat A, B, C, D. Kemudian setelah itu di malam hari Anda doakan dengan doa kebaikan. Ya, pastikan Anda amalkan. Ilmu kalau tidak diamalkan mau apa? Anda mau cari apa ke sini? Ini ilmu langka. Ini ilmu langka. Akan tapi ini ilmu terpenting. Sehingga hidup kita seperti para kekasih Allah dikatakan, kalau seandainya di sorga itu seperti yang aku rasakan saat ini, sungguh sangat cukup. Kita bingung, apa sih yang kau rasakan di dunia kok di sorga? Di dunia aku tidak ada dengki, di dunia aku tidak ada benci, di dunia aku enggak punya dendam. Allah, enak banget hidupnya orang begitu. Lihat ini senang, cinta. Kenapa hidup indah kok pada enggak mau? Sebab ini ilmu kalau tidak dihadirkan, maka muncullah, lihat, berebut waris, bapaknya sama, ibunya sama, rebutan waris gak berakhir sampai hari ini. Dan kadang lihat congkaknya orang-orang semacam itu, dia rajin umrah, rajin haji, rajin sholat malam, tapi rebutan waris. Dia berebut waris saudaranya, sering umrah. Itulah orang yang ke neraka lewat Mekah, nggak sadar dia. Karena hatinya kotor tadi, hati rusak. Hati-hati ya, maka ayo kita beresi urusan hati ini. Baru setelah itu akan muncul ketulusan-ketulusan selanjutnya. Bagaimana kita membangun cinta di antara kita? Belajar begini pun kalau ada benci nggak bisa. Berarti Anda belajar dengan Nabi Muhammad, Anda belajar dengan Rasulullah, tapi kok hati Anda tidak punya cinta dengan baginda Nabi, akan menjadi Abu Jahal. Abu Jahal itu hadir. Kalau Nabi ngajar sahabat, ada Abu Jahal. Dan Abu Jahal paling cerdas, paling cepat hafalnya. Cuman dia benci dan dengki dengan Nabi, nggak dapat apa-apa. Ada tidak orang berebut waris? Ada tidak?
berebut waris. Gila atau tidak? Adiknya sendiri itu lihat. Kenapa itu semua? Nggak ada cinta. Dia calon ahli neraka. Dia ahli neraka berjalan di atas bumi berebut waris. Akan tapi ketahuilah semua permasalahannya adalah hilangnya cinta. Makanya kalau anda punya permasalahan dengan saudara, segera panjat, hantam dengan doa, ya Allah, aku kok marah dengan adikku, ya Allah, ampuni dia, angkat derajatnya, dan seterusnya. Baik, obat bius sudah masuk. Insya Allah kita akan alihkan dengan tanya jawab. Pertanyaan yang mau tanyakan. Baik, akan saya tambah. Biasanya kalau habis operasi itu dikasih obat bius kan, habis itu dioperasi, habis operasi masih ada obat anti nyeri. Saya kasih obat anti nyerinya. Sekarang anti nyerinya gambarnya begini. Nanti anda bayangkan anda dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Setelah itu diseru oleh Allah. Allah memanggil, ainal mutahabu nabi jalali. Allah, serem. Mana orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku, memangkas dendam, memangkas benci. Mana orang hidup di dunia dengan cinta, memangkas benci, dengki. Al yawma udhillhum yawma la dhilla illa dhilli. Kalau sudah waktu isya, adzan tepat waktu. Adzan belum? Adzan dulu. Jadi adzan itu fikihnya tepat waktu. Kalau itu kan adzan yang digaji, kok adzannya tidak tepat waktu, gajinya haram. Karena adzan ini bukan untuk yang di sini, ada yang di luar sana. Ada orang berdiri nunggu kapan adzan mau sholat. Adzan tidak datang-datang, kan kacau. Maka adzan harus tepat waktu. Kegiatan apapun dipotong untuk adzan. Masalah sholat kesepakatan. Sudah gerak merah-merahnya belum adzan? Oh, baik. Saya tutup aja. Itu begini, demi Allah aku tak ridha, tak rela, aku tuntut nanti di akhirat. Ada tidak? Punya calon menantu dua, calonnya dua pilihannya. Yang pertama cantik, yang kedua cantik, sama-sama cantik, pinter-pinter, hafal Quran semuanya. Cuman yang pertama itu ibu kalau marah pasti ngomong, demi Allah aku tidak terima, aku tuntut nanti di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau ada orang jahat sama dia lalu berkata, ya Allah semoga Allah mengampuni dia, semoga Allah memaafkan dia. Yang kedua, kira-kira pilih mana bu? Mantu yang pertama, yang kedua? Yang kedua karena lembut hati. Berarti yang pertama memang jelek, maka jangan anda menjadi orang pendendam begitu, jelek, gak menarik. Saya pun takut berkawan dengan orang macam begitu. Kalau saya salah bisa didendam seumur hidup nih. Apalagi calon menantu, maka batalin calon besan macam begitu, batalin calon menantu macam begitu, batalin tuh calon suami kayak begitu. Pendendam gak boleh, pendendam tuh mengerikan. Anda jangan jadi pendendam. Menuntut di akhirat diizinkan, tapi orang berlapang hati pahalanya lebih gede daripada menuntut di akhirat. Lihat, nanti di padang mahsyar tadi dipanggil ainal mutahabu dan bijalali. Mana orang hidup dengan cinta yang gampang memaafkan tadi? Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Aku beri perlindungan, payung, tidak ada lagi kecuali perlindungan dariku. Kemudian anda tadi yang biasa memerangi benci, memerangi dendam, yang menumbuhkan cinta terus berusaha, tiba-tiba berkumpul anda.
Setelah Anda berkumpul, Anda diperintahkan untuk meluncur ke surga laksana kilat. Sehingga dikatakan orang-orang seperti ini di padang mahsyar bagi orang munafik, orang kafir puluhan ribu tahun. Bagi Anda yang hidup dengan cinta di dunia yang indah ini, maka melewati padang mahsyar ma baina dhuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar, laksana kilat. Lah kemudian saya bayangin diri saya sendiri, diizin ke ya Yahya, itu orang dolim padamu, nyaci, ngolok kamu, kau tuntut dia. Saya tuntut, hei fulan, kau dulu nyakiti aku ya, kau gini ya, iya. Terus sampai ayam jago tuh kalau didolimi ayam jago yang lainnya, itu diizinkan untuk menuntut. Saya tuntut fulan, saya tuntut. Setelah selesai saya noleh, rombongan ahli surga sudah hilang, tertunda di padang mahsyar. Saya enggak mau, maka mulai saat itu setelah saya merenung, saya berkata, siapapun yang menyakiti saya, dolim urusan pribadi saya, menfitnah saya, menggunjing saya, mengambil hak saya, maka saya maafkan. Saya tidak akan menuntut, saya enggak menuntut di akhirat. Selesai, yang dulu dan yang akan datang, ngapain dituntut di akhirat? Rugi saya, mending saya lapang hati di dunia, jadi pahala besar nanti di akhirat. Baik, ini obat anti nyerinya. Mau pengen cepat masuk surga enggak? Mau, ya sudah. Bisa memaafkan dia yang kurang ajar? Bisa, kalah. Sudah, insya Allah selesai. Nanti pulang ke rumah, ambil buku catatan kecil, cari orang-orang yang kurang ajar. Tapi judul yang bagus, jangan judul jelek. Ini orang baik yang harus aku doakan, gitu saja ya. Kalau ternyata sampai di rumah kok Anda masih belum bisa, masih ada solusi terakhir. Kalau Anda sampai di rumah masih belum bisa doain mereka, Anda ambil cermin. Lalu Anda berkata, hei dasar kau ini iblis dan Abu Jahal, ngapain ada di sini? Tunjuk itu cermin, dasar kau iblis, kau Abu Jahal, nggak bisa memaafkan umat Nabi Muhammad, kau mau jadi apa? Itu selesai, ditutup majelisnya. Setelah itu, masya Allah, kita perlu hidup dengan cinta wa ikhwan. Percuma dengki benci, tersiksa dengan benci, tersiksa dengan dengki, tersiksa dengan dendam. Maka buah cinta ini hidup akan indah. Ustadz dengan ustadz indah, murid dengan ustadz indah, suami istri indah, saudara dengan nggak kebayang rebutan waris, gak ada. Yang ada malah begini, dek jatahku kok ambil saja dek. Oh, indahnya hidup ini saja. Mungkin karena waktu, kalau diizinkan untuk tanya jawab diizinkan, maka kalau harus sholat. Bismillah. Cukup kalau ada pertanyaan, kalau diizinkan. Ditutup ada tanya jawab. Soal tanya, ibu di belakang. Satu saja bil barokah, setelah itu tutup dengan doa. Baik. Assalamualaikum. Sebentar. Mic dari dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan daripada Shah Alam. Minta izin untuk bertanya, bagaimanakah kita nak tahu yang kita cintakan seseorang itu kerana Allah? Itu saja, terima kasih. Subhanallah, pertanyaan yang paling penting. Cinta kita itu nggak boleh dibagi. Nggak ada cinta kepada Allah 90%, lalu cinta kepada manusia 10%, nggak ada. Cinta itu seutuhnya hanya karena Allah, untuk Allah. Adapun kita mencintai istri, mencintai anak, itu adalah bentuk mencintai Allah. Bukan cinta dibagi. Enggak, cinta kepada Allah enggak bisa dibagi dong. Cinta kepada Allah seutuhnya. Akan tapi kenapa kok kita mencintai tetangga, mencintai saudara? Karena Allah yang memerintahkannya. Artinya kalau kau tidak cinta dia, dalam hadis min ijlalillahi, termasuk mengagungkan Allah dan termasuk cinta kepada Allah adalah kau mencintai ini, mencintai ini, kan begitu. Jadi, cintamu kepada manusia itu, jadikan itu bagian daripada, jadikan itu adalah makna atau terjemahan atau bentuk cinta kepada Allah. Lalu bagaimana untuk membedakan inti cinta karena Allah dan cinta karena syahwat? Mohon maaf ya, hawa nafsu. Suami istri, laki perempuan ada subhat hawa nafsu. Tapi cinta itu bukan hawa nafsu, cinta bukan syahwat. Ada orang syahwat saja, laki perempuan tanpa cinta. Ada enggak? Penjual, pezina dan sebagainya, enggak ada cinta, tapi syahwat. Ada orang saling mencintai, enggak ada syahwat, anak dengan bapak. Ada cinta, ada syahwat, suami istri. Ada cinta, ada syahwat. Oke? Nah ini adalah, adapun bicara tentang cinta tadi,
tanda cinta kepada Allah adalah sederhana, bahwa di saat engkau mewujudkan cinta kepada manusia tersebut tidak akan melanggar Allah. Selesai. Itu di saat engkau mencintai orang tersebut. Seorang laki-laki mencintai perempuan, mungkin berkata cintaku karena Allah, dia bukan istriku, tapi tiba-tiba aku cinta, mungkin atau tidak? Mungkin, karena kita sering mendengar nama dia, kesolehan dia dan sebagainya, lalu jatuh cinta. Aku mencintai dia tiba-tiba, melihat rumahnya berdebar-debar dan sebagainya. Cuman bagaimana? Aku cinta dia karena Allah, sampai aku menikah nanti, lalu dia memerangi hawa nafsunya, tidak berkomunikasi dengan dia, tidak menghayal-hayalkan dia, tidak melihat foto gambar dia, jihad. Itu cinta karena Allah. Sampai kalau dia mati, biarpun dia mencintai perempuan, ulama mengatakan orang mati dengan cinta yang tak tercapai, asalkan dia menjaga dari dosa, mati syahid dia. Wah, jangan sampai ada yang mati syahid, kasihan nanti. Karena apa? Mati syahidnya karena apa? Menahan hawa nafsu. Cinta mungkin, tapi karena Allah tidak akan melakukan kemaksiatan. Bagaimana? Memegang tangannya, mana karena Allah. Menjerumuskan dia ke neraka, apalagi sampai berzina, mana ada cinta karena Allah. Bohong dia, syahwat dia. Kalau karena Allah itu menjadikan dia tidak bisa melakukan itu, sehingga cintamu kepada wanita itu karena Allah menghantarkanmu cepat menuju ke halal. Berusaha gimana melamar dia. Kalau susah melamar ini lapor Buya Yahya yang melamarkan nanti, tenang saja. Jadi begitu ya. Jadi cinta karena Allah itu tandanya jika saat engkau ingin mencintai dia tidak akan melanggar Allah. Aku mencintai anakku, maka aku cari rezeki yang halal, bukan dengan rezeki yang haram. Kalau rezeki haram berarti aku tidak cinta karena Allah. Aku cinta hanya karena cinta syahwat, cinta fitrah, cinta bukan cinta karena Allah. Akan tapi cinta yang sifatnya tabi'i atau fitrahnya manusia saling mencintai. Manusia saling mencintai, orang kafir saling mencintai loh ya. Tiba-tiba muncul cinta. Seorang ibu dengan anak tapi tidak dihubungkan dengan Allah, seperti itu. Istimewa makanya. Cinta itu ini untuk anak muda punya diklat cinta nanti. Kisah cinta. Cukup Ustaz. Bil barakah insyaallah. Ini kalau ada pengajian 2 bulan sekali kira-kira bisa. Enggak, ini yang hadir bukan sini. 2 bulan atau 3 bulan sekali ya, 1 bulan sekali. Masya Allah. Tapi kan kebetulan ini ada plan, ada flight penerbangan dari Cirebon langsung ya Kuala Lumpur. Sekarang kok saya bisa lebih dekat sini 1 jam saja. Semoga kita lihat saja. Saya lebih senang rutin karena ilmu itu harus ada tambah, bukan itu saja. Besok tambah sampai Anda mesra dengan suami, mesra dengan istri, mesra dengan. Itu ada yang tanya lagi, ditutup ya sudah. Tutup lain itu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada sesama kami. Kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, orang menyakiti kami, orang zalim pada kami, orang aniaya kepada kami, orang menfitnah kami, orang menggunjing kami mohon ampuni dia, jangan hukum dia. Karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami dari mendendam kepada siapapun ya Allah. Dan jika ada orang yang tersakiti hatinya oleh kami, oleh lesan kami, oleh perilaku kami mohon ganti dengan kebahagiaan. Kami ingin hidup dengan cinta ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Seperti kau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka, angkat derajat mereka, anak-anak kami jaga mereka, jaga anak-anak kami, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu, jauh dari percekcokan dan perselisihan, jauh dari kezaliman ya Allah, dan jadikan cinta kami dengan pasangan kami karenamu ya Allah, dan kami mohon jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris.
yang saat ini sering terjadi kakak adik bermusuhan dengan saudaranya gara-gara warisan. Ya Allah, sungguh itu adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon jika ada di antara yang hadir ini ada hamba-Mu yang berebut waris dengan saudaranya, kami mohon lembutkan hatinya ya Allah, sehingga mereka tidak lagi berebut waris. Ya Allah, berikan kesadaran, ampuni ya Allah, dan jadikan mereka ahli surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, yang belum menikah ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang jadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami. Kami ingin selalu bertemu dalam kebaikan, dalam kebaikan, dalam kebaikan, hingga kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan minta selalu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.